Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi sesi 4 ya, metabolisme karbohidrat. Dalam metabolisme karbohidrat kita tahu bahwa glukosa yang masuk ke dalam pembuluh darah dan kemudian masuk ke dalam jaringan ini akan di metabolisme terlebih dahulu menjadi mengalami glikolisis menjadi asetilkoenzim A. Ya. Kemudian asetilkoenzim A ini akan masuk ke dalam siklus Krebs sehingga mengalami oksidasi dan menghasilkan ATP, CO2 dan H2O, dan kemudian nanti akan masuk ke dalam transfer elektron. Ya. Dan asetilkoenzim A ini merupakan satu metabolit intermediate yang sangat bermanfaat menjadi untuk sintesis neurotransmitter di sel otak dan sintesis lemak. Kemudian pada proses metabolisme tingkat seluler kita tahu bahwa glukosa yang sudah kita konsumsi ini, kita lihat ya secara detailnya, akan diubah menjadi triosa fosfat, kemudian mengalami glikolisis dan menjadi asam pirufat, kemudian masuk ke dalam membran internal dari mitokondria. Asam pirufat ini akan mengeluarkan CO2 sehingga berubah menjadi asetilkoenzim A. Asetilkoenzim A dengan oksaloasetat akan dirubah menjadi sitrat dan ini terus mengalami perubahan struktur dengan mengeluarkan senyawa-senyawa CO2 dan senyawa H+ ya, sehingga terbentuk kembali oksaloasetat. Nah, ternyata senyawa oksaloasetat ini bisa dirubah menjadi glukosa dengan melalui proses gluconeogenesis, perubahan menjadi glukosa dari material yang bahan non-karbohidrat. Ya. Nah, glukosa sendiri jika berlebihan di dalam darah akan dirubah menjadi glikogen. Akan dirubah menjadi glikogen di dalam hati atau otot. Nah, ketika glukosa turun di dalam darah, maka glikogen akan dirubah kembali menjadi glukosa. Triosa fosfat ini pun ini bisa dimanfaatkan di dalam ribosom untuk mensintesis asam amino menjadi protein. Metabolit sekundernya adalah akan dihasilkannya asam lemak, dan asam lemak ini berperan dalam pembentukan asetilkoenzim A. Jadi ini saling berkaitan erat satu sama lain dalam metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid. Ya. Nah, metabolisme karbohidrat ini sendiri dari glikolisis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Ya, glikogenesis itu adalah perubahan glukosa menjadi glikogen dalam hati atau otot, sementara glycogenolysis adalah perubahan sebaliknya, glikogen menjadi glukosa, dan gluconeogenesis perubahan pemecahan non-karbohidrat menjadi glukosa. Ini adalah bagaimana proses pembentukannya, bagannya ya, dari mulai karbohidrat, glukosa, galaktosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian ini bisa masuk ke dalam berbagai macam organ, bisa ke pembuluh darah dan kemudian otak. Kemudian di dalam jaringan akan diglikolisis menjadi asam pirufat, dan jika prosesnya anaerob akan dirubah menjadi asam laktat. Asam pirufat itu sendiri akan mengalami gluconeogenesis menjadi glukosa 6-fosfat, dan glukosa ini bisa dirubah menjadi glikogen melalui proses glikogenesis, dan dari glikogen menjadi glukosa melalui glikogenolisis. Nah, ini adalah berbagai macam transporter dari glukosa ya. Sebetulnya ada itu ada 11. Ini adalah protein yang mampu mengangkut atau menjadi transporter daripada glukosa. Ada GLUT 1, 2, 3 sampai 11 ya, yang tersebar di berbagai macam jaringan yang fungsinya berbeda-beda. Ada yang berperan untuk memasukkan glukosa, ada yang berperan untuk mengeluarkan glukosa, dan ada yang berperan untuk menstimulasi insulin dengan adanya glukosa masuk ke dalam sel, dan ada yang berperan sebagai absorpsi fruktosa ya. Jadi GLUT ini berperan sangat penting sebagai transporter dari glukosa menuju jaringan. Ini berbagai
proses daripada metabolit karbohidrat di protein dan protein di tingkat jaringan organ. Jadi proses perubahan dari glukosa menjadi glikogen ini juga sebetulnya menstimulasi sintesis asam amino menjadi protein. Dari sintesis asam, kita lihat yang di hati ya, ini akan mengeluarkan metabolit urea yang akan dibuang ke ginjal. Kemudian demikian pula halnya di otot ya. Perubahan dari glukosa menjadi glikogen ini juga merupakan satu proses yang bisa meningkatkan menyimpan glukosa dan menurunkan kadar glukosa ya, disimpan menjadi glikogen, sehingga ketika kekurangan glukosa, glikogen akan berubah menjadi glukosa ya. Kemudian perubahan ini juga sama, dia akan menstimulasi perubahan sintesis asam amino menjadi protein ya. Nah, glukosa juga bisa disimpan di dalam eritrosit ya, dalam keadaan anaerob bisa dihasilkan asam laktat. Oke. Kemudian ini sama saja. Nah, ini pada sel beta pankreas, glukosa yang masuk ke dalam sel beta pankreas akan ditransporter diangkut oleh GLUT2 ya. Sehingga perubahan dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat akan menghasilkan ATP, di mana energi ini akan menstimulasi tertutupnya K channel sehingga K yang ada di dalam beta pankreas tidak bisa keluar, sehingga K akan menjadi tinggi. Terjadilah depolarisasi, perubahan atau perbedaan dari muatan elektron yang di dalam dan di luar, dan sehingga ini akan membuka channel kalsium, sehingga kalsium akan masuk ke dalam sel beta pankreas dan ini akan melepaskan insulin keluar dari sel beta pankreas ya. Nah, insulin yang sudah dikeluarkan dari sel beta pankreas ini bisa mampu mengubah karbohidrat ini ada di dalam hati menjadi glukosa, maksudnya glukosa diubah menjadi glikogen dengan bantuan insulin ya. Nah, dalam keadaan anaerob, glukosa atau glikogen ini akan diubah menjadi heksosa fosfat pada saat kita kekurangan oksigen, kita melakukan aktivitas yang sangat tinggi ya. Kemudian akan dihasilkan tiosa fosfat, kemudian dihasilkanlah pirufat ya, metabolisme menjadi pirufat, dan ini karena tidak ada oksigen maka tidak dihasilkan CO2 dan H2O, tapi yang dihasilkan adalah laktat ya. Nah, ini ada pelepasan H+ ketika pirufat menjadi laktat, ada peran H+, sehingga H+ ini yang akan berenergi tinggi dan menghasilkan ATP ya pada transport elektron ya. Kemudian bagaimana yang terjadi jika ada gangguan metabolisme insulin ya. Nah, ini gangguan-gangguan yang terjadi, ada terjadilah diabetes mellitus tipe 2 dan diabetes tipe 1 akibat gangguan dari metabolisme glukosa ya. Sehingga produksi pada diabetes mellitus 1 tidak adekuatnya sekresi insulin, efisiensi insulin, dan kurang sensitifnya jaringan tubuh terhadap insulin, resistensi terhadap insulin. Ini akibat karena faktor lingkungan, faktor kebiasaan dalam keseharian, sehingga terjadinya kerusakan pada jaringan. Ya. Nah, sedangkan pada diabetes tipe 1, kerusakan jaringan memang terjadi karena memang adanya kelainan gen pada sel beta pankreas. Ya. Nah, pada DM tipe 1 ini, kelainan atau disfungsi sel beta dan resistensi insulin akibat kelainan genetik menyebabkan gangguan metabolisme lemak ataupun protein. Peningkatan kadar glukosa darah memunculkan abnormalitas dalam kadar lipid darah. Ya. Untuk mendapatkan kadar gula yang normal, maka diperlukan obat-obat yang merangsang sel beta untuk meningkatkan sekresi insulin. Ya. Ini pada diabetes tipe 1 tidak ada produksi insulin ya, sehingga glukosa akan masuk ke dalam sel otot atau kemudian dalam hati, tapi kadar glukosa ini menjadi tinggi karena tidak adanya glukosa, dan reseptor insulin juga tidak bisa menangkap insulin ya, resistensi terhadap insulin.
ya karena tidak adanya insulin. Nah, lain lagi dengan diabetes tipe 2, karena memang kebiasaan mengkonsumsi makanan glukosa yang tinggi dan lipid yang tinggi, sehingga tingginya stres oksidatif yang akan mengganggu atau merusak jaringan, sehingga terjadilah glukotoxicity dan lipotoxicity. Sehingga organ hepar semakin tinggi tingkat resistensinya terhadap insulin dan rendah kemampuan inhibisinya terhadap proses glucogenolisis dan gluconeogenesis, sehingga semakin banyak terjadinya glukosa di dalam pembuluh darah. Nah, ini gambaran keadaan bagaimana terjadinya pada diabetes tipe 2, insulinnya tinggi sehingga glukosa namun resisten terhadap insulin sehingga glukosa tidak dapat diubah menjadi glikogen. Demikian materi kita hari ini, kita bisa diskusi secara awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.